aja Sri Mulyani, ya. Rakyat udah nggak suka. Kenapa sih pejabat Indonesia ini kalau rakyat nggak suka, kok dia ngotot masih bertahan ya? Sri Mulyani disukai sama rakyat itu, Anda mundur aja, mundur. Anda nggak disukai rakyat, nggak malu apa? Anda megang jabatan, tapi kalau rakyat nggak suka, Anda harus malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia seperti rumput kering yang terbakar dan kemudian elit mulai sadar dan keluar dari sarangnya bersama Presiden Prabowo kemarin mengingatkan kita semua tentang Indonesia kita yang ternyata sedang tidak baik-baik saja. Rumah-rumah yang dijarah, termasuk rumah salah seorang menteri, yaitu Menteri Sri Mulyani, ini satu kejadian yang patut kita sesalkan dan sungguh mendebarkan hati. Baru di era sekarang ada rumah dijadikan ajang pesta pora oleh rakyat yang marah. Dan ini menyadarkan kita semua ada sesuatu yang belum tersentuh. Aspirasi-aspirasi rakyat belum dituntaskan oleh pemegang keputusan atau pembuat keputusan politik. Tetapi di satu sisi sekarang sedang beredar dari mulut para elit itu ungkapannya indah, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tapi orang-orang miskin akan berkata, jangan pernah lelah untuk jadi orang miskin di Indonesia. Dan para koruptor itu juga akan berkata, jangan pernah lelah untuk membuat rekening makin gendut di Indonesia. Dan mereka sama-sama, baik elit di luar kekuasaan maupun di dalam kekuasaan maupun rakyat gembel seperti saya, tetap mengatakan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetapi kantong kita berbeda-beda. Kemiskinan struktural yang dibuat oleh keputusan-keputusan politik tidak mudah diubah oleh rakyat yang tidak punya kekuasaan, dan mereka dipaksa untuk mencintai Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia dengan kemiskinan yang mereka alami bertahun-tahun dengan gaji UMR misalnya. Tentu saja para koruptor yang tidak disinggung oleh pidato Bapak Presiden Prabowo kemarin yang didampingi oleh para elit partai tanggal 31 Agustus saat libur, bahwa masalahnya bukanlah penjarahan, masalahnya bukanlah orang yang melanggar hukum yang dilakukan oleh rakyat kemarin. Akar masalah bangsa kita adalah korupsi dan tidak bisa diberantas. Memang ada penangkapan koruptor di rejim ini, tetapi sekaligus banyak orang berpesta pora, menari-nari, berjoget ria di atas jutaan orang-orang yang gembel. Dan ini tidak diselesaikan oleh pemerintah, karena ketika koruptor itu ditangkap
rakyat tidak langsung sejahtera. Sistem hidup tetap menghimpit mereka. Keputusan politik di tangan para pemimpin itu tetap tidak memberikan kesejahteraan bertahun-tahun pada rakyat. Dan sekarang di elit partai atau di kalangan elit muncul ungkapan yang indah yang membuai, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Koruptor-koruptor itu juga tetap mencintai Indonesia karena Indonesia bisa dikeruk dan mereka di luar jangkauan hukum dan mereka bisa melarikan uang keluar negeri, menyimpannya di sebuah sudut bank yang terkunci dan tidak bisa dibuka oleh aparat hukum yang paling kuat sekalipun di Indonesia. Mereka aman di negeri orang dan mereka tetap senang dengan ungkapan jangan pernah lelah mencintai Indonesia, sambil mereka mengeruk dengan rakusnya, dengan tamaknya kekayaan Indonesia kita. Hak-hak rakyat tidak mereka perlu pedulikan. Yang penting mereka tetap tidak pernah lelah mencintai Indonesia yang menjadi surga bagi para maling-maling, para koruptor. Dan pidato presiden kemarin itu tidak menyentuh permasalahan kita secara dasariah. Permasalahan kita bukanlah rumput kering yang terbakar, membakar Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota yang lain, terutama gedung-gedung DPR yang disimbolkan sebagai wakil rakyat yang tidak bekerja untuk mensejahterakan rakyat kecuali dirinya sendiri. Maka akar masalahnya pidato kemarin tidak menyentuh sama sekali masalah korupsi kita. Tentu orang bisa punya perspektif yang berbeda-beda, tetapi tentu orang akan bicara NKRI harga mati, tetapi korupsi tetap bekerja dalam bingkai kegotong royongan dan NKRI harga mati, dan rakyat tetap dibiarkan susah membeli 1 liter, 2 liter beras, dan mengalami kesulitan ketika anak-anak mereka harus membayar sekolah di awal masuk sekolah baru, baik di SMP, SMA, dan lain-lain. Karena duit nggak ada, pekerjaan tidak ada. Pemerintah seolah-olah menutup mata bahwa Indonesia seakan tiada harapan. Hidup di Indonesia dengan gaji UMR dan pekerjaan kontrak 1 tahun, 2 tahun kemudian putus, dan alangkah susahnya mencari pekerjaan sekarang ini. Dan itu tidak bisa diraba oleh pemimpin-pemimpin kita yang membuat narasi indah, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Masalahnya bukan cinta terhadap Indonesia, tetapi bagaimana kita rakyat gembel, rakyat jelata, rakyat kebanyakan makan cukup, pekerjaan ada, sekolah sampai tinggi bisa dijangkau, kesehatan terjaga, pendidikan cukup, tidak pula bermewah-mewah seperti rumah para anggota DPR yang kemarin dijarah oleh rakyat yang berpesta pora itu. Rumah-rumah kecil dengan cicilan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itulah nasib kebanyakan rakyat Indonesia
di tengah-tengah slogan yang sekarang indah, jangan lelah mencintai Indonesia, tetapi mereka juga sadar mereka tidak pernah lelah hidup dalam kemiskinan sampai satu saat mereka mendapatkan momentum untuk berpesta pora dengan cara yang mereka sukai, seperti kemarin yang telah terjadi. Dan kejadian yang tidak diinginkan oleh kita bersama itu barulah membuat orang penting di negeri ini mencabut tunjangan yang gila-gilaan untuk anggota DPR. Itu menunjukkan mereka tidak perlu diajari rakyat itu untuk demonstrasi dengan damai, dengan sopan. Tetapi jika shock terapi diberikan dengan membakar sana membakar sini, barulah keputusan politik itu bisa berubah. Memang lain posisi, lain artikulasi. Anggota DPR yang memiliki surat tanah sampai 30 sampai 75 dan memiliki kekayaan rumah di mana-mana termasuk di luar negeri, tentu posisi yang berbeda dengan rakyat yang punya rumah idaman selama bertahun-tahun hanya 60 atau 72 meter persegi. Setelah lunas 10 tahun, 15 tahun, tentu mereka sama-sama mencintai Indonesia, tetapi yang satu hidup mewah, semewah-mewahnya, tanpa memikirkan keadilan di Indonesia, sementara si gembel tetap hidup apa adanya dan terseok-seok untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Tetapi keluarga kecil rakyat Indonesia kebanyakan itu tetap sama narasinya dengan orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, para koruptor itu, yaitu sama-sama mengatakan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani, aku. Suara Pak Haji enak banget. Memang kadang ketika saya bernyanyi, saya sendiri tidur. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani, aku. Suara Pak Haji enak banget. Memang kadang ketika saya bernyanyi, saya sendiri tidur.